Oke, selamat pagi. Hari ini kita akan belajar dari bab 2 halaman 45 ya. Semuanya buka bukunya, ambil bukunya dan alat tulisnya. Oke. Nah, pelajaran kita hari ini adalah bab 7, yaitu flora dan fauna sebagai berkat Allah. Oke. Yang pertama yang harus kita tahu adalah tujuan dari pembelajaran ini. Mengapa kita belajar tentang flora dan fauna? Lihat nomor 1, siswa mampu memahami makna flora dan fauna. Yang kedua, siswa memahami bahwa flora dan fauna adalah berkat dari Tuhan. Yang ketiga, siswa mampu memelihara flora dan fauna. Oke. Nah, sebelum kita jauh lebih dalam lagi belajar, teacher akan tunjukkan satu video penciptaan kepada anak-anak sekalian ya. Jadi supaya kalian memahami urutan dari penciptaan. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit, jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kedua. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering, dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ketiga. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap, dan hari-hari dan tahun-tahun. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi. Dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang, dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi, dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari keempat. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkediapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dengan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah memberkati semuanya itu dan berfirman, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kelima. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar. Dan jadilah demikian. Segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa
ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya lah mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, "Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi." Berfirmanlah Allah, "Lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohon yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya." Dan jadilah demikian. Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Oke, nah itu tadi video urutan hari penciptaan ya. Nah, tugas kalian catat urutan hari penciptaan. Kalau belum paham, silahkan putar kembali videonya ini, oke? Nah, kenapa teacher putar lagi? Sementara di kelas 1 sudah pernah belajar ini, ya kan? Supaya itu melekat di pikiran kalian. Karena kemarin saya tes anak kelas 4, hari penciptaan pun mereka sudah lupa. Jadi saya nggak mau anak kelas 3 pun melupakan. Nggak boleh kita melupakan hari penciptaan, itu adalah dasar ya. Oke. Nah, di tujuan yang pertama tadi teacher bilang yang di tujuan pertama pembelajaran kita, teacher katakan di sana memahami makna flora dan fauna. Nah, ini pun kalian catat ya. Flora adalah alam tumbuhan atau nabata yang mana mencakup semua aspek mengenai macam jenis tumbuhan. Jadi semua tumbuh-tumbuhan, mau bunga, mau pohon, itu semua disebut sebagai flora. Sedangkan kalau fauna adalah alam hewan yang mencakup segala jenis hewan serta kehidupannya yang berada di wilayah dan masa tertentu. Nah, flora dan fauna adalah ciptaan Tuhan. Tadi di video penciptaan dikatakan di sana flora diciptakan pada hari ke-3, sementara fauna diciptakan pada hari ke-4 ya. Nah, perhatikan buka halaman 46. Di sana dikatakan flora ciptaan Tuhan. Ya. Jadi Allah menugaskan manusia untuk mengusahakan dan memelihara semua tumbuhan dan binatang ciptaan Tuhan. Oke, itu di Kejadian 2 ayat 15. Jadi tadi teacher katakan tujuan pembelajaran kita yang nomor 3, siswa mampu memelihara flora dan fauna. Kenapa harus dipelihara? Karena itu adalah perintah dari Tuhan. Tuhan menempatkan manusia itu di Taman Eden, ya. Kalau kita buka dari Kejadian 2 ayat 15, Tuhan menempatkan manusia itu di Taman Eden. Di Taman Eden ada 3 spesies makhluk hidup. Yang pertama adalah manusia, kemudian hewan dan tumbuh-tumbuhan. Tapi di sana dikatakan, Tuhan mengatakan di Kejadian 2 ayat 15, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi ternyata Tuhan
Tuhan memang memberikan flora dan fauna itu berkat bagi kita, tapi kita juga harus memelihara, kita juga harus merawatnya. Kenapa? Karena itu adalah perintah dari Tuhan Yesus. Nah, tugas kalian, bacalah uraian materi halaman 46, yaitu flora dan fauna ciptaan Tuhan. Kemudian tulislah urutan hari penciptaan mulai dari hari pertama sampai hari ke-6. Tulis di buku catatan kamu dan nanti foto ke teacher. Teacher mau lihat kamu menyimak nggak video yang teacher kirim, kamu membaca nggak uraian materi halaman 46. Karena dengan membaca uraian materi ini pun kamu akan mampu menjawab tugas-tugas kamu. Oke, setelah itu teacher akan kirim 5 soal mengenai flora ciptaan Tuhan melalui WA. Oke, jadi itu saja materinya. Untuk yang B, mungkin kita akan lanjutkan minggu depan, flora dalam Alkitab ya. Jadi yang pertama kita pelajari yang A dulu, yaitu flora adalah ciptaan Tuhan. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.